Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpah curahkan kebaikan dan keberkahan, dalam segala urusan kita diberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahasan kita sore ini adalah pemimpin dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas 3 poin terkait dengan pemimpin dalam Al-Quran ini. Yang pertama adalah terminologi pemimpin dalam Al-Quran, yang kedua dasar-dasar pemimpin dalam Al-Quran, dan yang terakhir, yang ketiga adalah karakteristik pemimpin dalam Al-Quran. Nah, hadirin, kita mulai dengan yang pertama, yaitu terminologi pemimpin dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran memberikan perhatian yang besar terhadap pemimpin, hingga kita mendapati ada banyak sekali istilah terkait dengan pemimpinnya. Allah menyebut dengan kata imam, Allah juga menyebut dengan kata khalifah. Selain itu Allah menyebut dengan kata malik, Allah juga sebut dengan kata wali, Allah sebut dengan kata sultan, dan juga ada dengan kata ulil amri. Nah, hadirin, untuk terminologi ini kita mulai dari yang pertama, yaitu kata imam. Pada surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, kemudian dia menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Imama, kata imam di ayat 124 ini, dia berkata, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu sebagai imam bagi manusia atau pemimpin bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Ini sebuah pertanyaan dari Nabi Ibrahim, dan Allah menjawab, qala la yanalu ahdidz zalimin, kata Allah, tidak menerima janjiku orang-orang yang zalim. Nah, hadirin, di sini kita mendapati ada kata kalimat. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat pada ayat ini? Nabi Ibrahim diamanahi oleh Allah menjadi imam setelah menyempurnakan kalimat-kalimat, ya. Nah, hadirin, kalimat-kalimat ini adalah kalimat tauhid. Artinya Nabi Ibrahim melaksanakan risalah Allah untuk mentauhidkannya dengan cara menyebarkan dakwahnya pada masyarakatnya, pada kaumnya. Dan di sini kita mendapati Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berat, ya. Jadi orang-orang tidak hanya menyembah berhala, tapi kebiasaan ayahnya adalah juga membuat patung. Dan ini bukan patung skala lokal, hadirin, ya. Ini patung-patung skala nasional, karena dana yang diberikan pada Azar ayah Nabi Ibrahim ini adalah dari Namrud, ya. Ya, jadi makanya kita mendapati Nabi Azar ini seakan-akan punya hutang budi yang besar dengan Namrud, ya. Kita bisa mendapati buktinya di saat Nabi Ibrahim dibakar dan tidak terbakar. Apa yang dirasakan sang ayah? Biasanya orang tua itu kalau mendapati ada hal yang luar biasa pada anak, biasa dia berbangga, gitu, ya. Tapi dalam situasi seperti ini ternyata Nabi Ibrahim tidak dibanggakan oleh orang tuanya, bahkan orang tuanya mengusirnya. Nah, ketika orang tuanya mengusirnya, maka kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku, meskipun engkau mengusirku, tapi aku tetap akan memohonkan ampun pada Allah untukmu. Jadi artinya relasinya terhadap orang tua masih luar biasa, ya. Penghormatannya luar biasa, meskipun diusir tapi dia ada rasa dendam di situ pada orang tua, bahkan mendoakan agar orang tuanya bisa diampunkan oleh Allah, ya. Nah, hadirin, di situ kemudian kita mendapati Nabi Ibrahim diberikan amanah oleh Allah yang lainnya untuk menjadi imam bagi manusia, dan Allah berikan dakwahnya di wilayah Syam. Ya, Syam sekarang sudah menjadi 4 negara, ya. Sudah menjadi Palestina, menjadi Suriah, Lebanon, dan Yordania. Ya, jadi dulu disebutkan Syam wilayah itu. Nah, hadirin, ketika Nabi Ibrahim mendapati ada kesempatan yang Allah berikan, qala inni ja'iluka linnasi imama, aku akan jadikan engkau sebagai imam atau pemimpin bagi manusia.
Jadi Allah menjadikan Nabi Ibrahim pemimpin bagi manusia ini setelah tampak lolos dalam segala macam ujiannya. Jadi ketika diuji dan bisa menyempurnakan ujian-ujian itu, Allah kemudian menyampaikan padanya, memberikan amanah imam kepemimpinan padanya. Jadi artinya ini menjadi hal yang luar biasa hadirin, ketika kita ingin mengamanahkan kepemimpinan pada seseorang, maka dipastikan bahwasanya orang itu punya karakter seperti ini ya. Ya, apa yang pernah dibebankan padanya, apa yang pernah ditugaskan padanya benar-benar disempurnakan seperti ketika Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat Allah ini. Qala wa min dzurriyyati. Nah, karena di sini ada kesempatan yang luar biasa hadirin. Seorang pemimpin itu, jikalau Allah sudah berikan amanah sebagai imam, menunjukkan bahwasanya potensi mendapatkan surga itu terbuka lebar, ya. Kenapa? Karena seorang ketika adil dalam kepemimpinannya, maka otomatis surga akan merindukannya. Sebaliknya, jikalau dia zalim, maka yang merindukannya adalah neraka. Ya, nah karena di sini ada aura-aura bahwasanya dirinya dirindukan surga, maka minta pada Allah, bertanya pada Allah, ya Allah, apakah keturunanku juga? Ya, maka kata Allah, qala la yanalu ahdid dzalimin, kata Allah, yang zalim tidak menerima janjiku. Ini artinya hadirin, keturunan Rasul pun jikalau zalim tidak boleh, gitu ya. Ya, keturunan Rasul pun jikalau zalim ternyata Allah tidak memperbolehkan itu. La yanalu ahdid dzalimin, yang zalim tidak menerima janjiku. Ya, jadi pemimpin-pemimpin itu adalah isyarat pada ayat ini, imam, seorang imam pemimpin adalah seorang yang adil, dan keadilannya bisa tampak ketika dia atamma, dia telah menyempurnakan amanah-amanah yang diberikan padanya. Ya, nah berikutnya yang kedua adalah kata khalifah. Khalifah ini ada pada surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-30, ya insyaallah ayatnya sudah sering kali kita dengar terkait dengan kata khalifah. Ini secara bahasa khalifah punya arti pengganti hadirin ya. Ini juga istilah ini digunakan oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi mereka disebut dengan khalifah-khalifah ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Amirul Mukminin sampai Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Meskipun kita mendapati dalam praktiknya Umar ternyata berbeda sendiri, menyebut dirinya dengan Amirul Mukminin gitu ya. Nah, tapi kebanyakan mereka disebut dengan istilah khalifah ini. Nah, secara bahasa khalifah punya arti pengganti. Pada ayat yang ke-30 di Al-Baqarah ini Allah menjelaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah, ya, seorang pengganti. Ini juga bisa diartikan dengan pemimpin hadirin. Jadi Allah menyebut pemimpin juga dengan istilah khalifah. Ya, jadi khalifah itu, pemimpin itu bisa mengganti dari yang sebelumnya. Ya. Qalu, mereka berkata, malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan seorang yang selalu akan berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan yang selalu menumpahkan darah. Jadi nampaknya hadirin, malaikat punya pengalaman terkait dengan makhluk yang pernah Allah ciptakan untuk menghuni bumi ini, bahwasanya kebiasaan mereka melakukan kerusakan ya, dan mereka menumpahkan darah. Karena itu inilah keberatan malaikat yang diajukan pada Allah ketika Allah bermaksud dan menyampaikan akan menjadikan khalifah di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat, sedangkan kami selalu bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah hadirin, ya ini menunjukkan bahwasanya ya Allah, tidakkah cukup kami ini yang selalu memuji dan mensucikan, mereka tidak pernah berkhianat pada Allah, mereka tidak pernah ingkar pada Allah, mereka selalu taat dan patuh padanya. Hadirin, kita bisa bayangkan setiap jengkal langit berdiri malaikat, berarti jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan manusia ya. Manusia ini kalau dijajar di daratan, itu sejengkal tanah ada manusia, itu sepertiganya tidak akan bisa terpenuhi. Tapi kalau langit, tiap jengkal langit ada malaikat, ya menunjukkan bahwasanya jumlah mereka begitu banyaknya, dan aktivitas yang mereka lakukan itu sebagian dari yang biasa kita laksanakan. Misalkan dalam hal sholat, yang takbiratul ihram, takbir terus kelompok itu hingga hari kiamat, yang rukuk terus sampai hari kiamat ya. Yang grup yang tidak begitu terus sampai hari kiamat, grup yang sujud juga sama, sujud sampai hari kiamat, yang
mereka tasyahud juga tasyahud sampai hari kiamat, yang salam juga demikian. Jadi ini rangkaian yang kita laksanakan dalam sholat, semuanya dari takbir sampai salam. Ini aktivitas malaikat-malaikat itu kita laksanakan semua dalam satu paket yang disebut dengan sholat, gitu ya, hadirin ya. Nah, ini malaikat menunjukkan bahwasanya ketaatannya luar biasa. Wajar ketika ada nada keberatan dari mereka ketika mendapati informasi itu. Mengapa? Karena mereka pernah diberikan Allah tugas untuk bisa memusnahkan makhluk yang ada di bumi yang mereka selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, ini berarti ada rahasia yang berbeda, hadirin ya, akan makhluk sebelumnya dan makhluk yang akan Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Ya, berarti manusia yang baik itu mereka tidak mungkin akan melakukan pentumpahan darah. Manusia yang baik itu mereka tidak mungkin akan berbuat kerusakan. Ya, jadi kalau ada manusia yang merusak, maka mereka sudah berubah menjadi syaitan. Ya. Ada manusia yang menumpahkan darah, maka mereka sudah berubah menjadi syaitan. Nah, karena ini telah disangkal ya, ketika malaikat menyampaikan keberatannya, Allah menyatakan a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini berarti Allah membela manusia khalifah yang akan Allah ciptakan ini, ya, bahwasanya mereka tidak begitu. Oleh karena itu, seorang manusia yang beriman, mereka mesti menjaga apa yang menjadi tujuan awal diciptakannya manusia untuk bisa menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Berarti mereka tidak boleh berbuat kerusakan, mereka tidak boleh menumpahkan darah. Ya, jadi sehingga itu amanah yang akan dipegang oleh khalifah-khalifah yang ada di muka bumi ini. Dan insya Allah kita semua adalah masing-masing menjadi khalifah ya. Ya, hanya saja kemudian ada khalifah tertinggi, yaitu ketika memimpin negara, maka dia bisa disebut dengan khalifah juga. Di rumah tangga kita adalah khalifah, kita terhadap diri kita adalah khalifah ya, yang akan memimpin diri kita. Berikutnya selain kata imam dan khalifah, yang ketiga adalah ada kata malik. Malik ini seringkali diartikan dengan kata raja, hadirin ya. Ini ada di dalam beberapa ayat di Al-Quran, diantaranya yang biasa kita baca di Al-Fatihah dengan kata Malik Yaumiddin, ya, raja penguasa hari pembalasan. Ya, jadi pemimpin juga bisa disebut dengan Malik atau raja. Dan kita diingatkan hadirin, ketika pemimpin itu disebut dengan Malik, maka mereka ingat bahwasanya kalau mereka menjadi Malik itu tidak mungkin akan semena-mena. Malik itu mereka diingatkan akan Yaumuddin, akan hari pembalasan. Jadi sehingga mereka dipastikan akan dibalas oleh Allah. Jadi jika mereka adil, insya Allah mereka akan dapatkan balasan yang baik. Tapi kalau mereka zalim, maka kalimat ini menjadi peringatan bagi mereka. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang mereka disebut dengan istilah Malik, ya, maka ayat ini termasuk mengingatkan semuanya bahwasanya wajib untuk melaksanakan keadilannya dan tidak boleh zalim. Berikutnya yang keempat adalah kata wali. Ya, kata wali ini ada pada ayat 3 di surah Al-A'raf. Ini Allah menjelaskan dengan kalimat ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang telah diturunkan dari Tuhan kamu sekalian, wala tattabi'u min duni auliya, dan jangan kalian mengikuti selain daripadanya sebagai aulia, pemimpin-pemimpin. Nah, ini Allah sebut dengan kata aulia. Jadi wali ini jamak ya, aulia adalah jamak dari kata wali. Ya. Nah, kalau pemimpin itu, maka pemimpin harus mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah ya. Jadi pemimpin kalau itu disebut dengan kata wali, maka tugas wali, wakil itu adalah, wakil Allah adalah mereka punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang Allah wahyukan, dan mereka tidak boleh mengikuti selain daripada perintah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wali, seorang pemimpin adalah orang yang berpegang teguh terhadap keimanan ya. Mereka akan melaksanakan apa yang Allah wahyukan. Ya, ini berarti mereka tidak boleh awam terhadap Al-Qur'an ya. Mereka tidak boleh awam terhadap hadis-hadis Nabi. Ketika mereka menjadi wali, maka kata Allah ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan pada kamu sekalian. Ya, berikutnya yang kelima adalah kata sultan. Ya, kata sultan ini, sultan itu diartikan bukti atau dalil, hadirin ya. Jadi kalau kita mendapat ada kata dalilun, itu sama dengan sultan. Ya, jadi pemimpin juga disebut dengan sultan dalam Al-Qur'an. Ya, kalau dalam kehidupan kita ini ada juga kepala-kepala negara yang mereka disebut dengan sultan gitu ya.
ada kepala-kepala wilayah yang mereka disebut dengan sultan, dan itu adalah istilah yang ada dalam Al-Quran. Ya, di ayat ini kita mendapati salah satu di antaranya adalah pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-33. Ya ma'syarul jinni wal insi, wa sekalian jin dan manusia, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi, jikalau kalian mampu atau sanggup menembus batas langit-langit dan bumi, famfudhu maka tembuslah batas itu. La tanfudhuna illa bisultan, kalian tidak mampu menembusnya kecuali dengan sultan, kecuali dengan bukti, kecuali dengan dalil ya. Nah hadirin, di sini kita mendapati ada kata sultan yang Allah jadikan sebagai istilah dalam istilah pemimpin ya. Ya bahwasanya punya tugas yang luar biasa. Jikalau kita kembali pada ayat ini, bahwasanya seorang sultan itu mereka akan bisa menembus apa yang biasanya tidak ditembus ya. Ya, ini artinya mereka mendapatkan amanah yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan urusan-urusannya, hingga kita mendapati di sini ada istilah la tanfudu antanfudhu min aqtaris samawati wal ardi ya. Jadi bisa menembus rahasia-rahasia langit dan juga bumi ya. Ini artinya sebagai bukti bahwasanya seorang pemimpin itu mereka tidak mungkin akan berpangku tangan. Mereka punya tugas untuk menyelesaikan segala macam urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah istilah ulil amri ya. Ulil amri ini sudah sering kali kita dengar hadirin. Ulil amri ini bisa juga diartikan dengan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap urusan umat atau urusan rakyat atau urusan bangsa. Ya, ini pada ayat 59 dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemerintah di antara kamu sekalian. Nah, hadirin, di sini ada yang unik dalam kalimat ini ya. Kita dapati atiullah, taatilah Allah, ada kata atiu gitu ya, taatilah Allah. Yang kedua, atiur rasul, ada kata atiu, taatilah Rasul. Menunjukkan bahwasanya kalau kita taat pada Allah 100%, ya, tidak mungkin ada yang salah di sana. Kita taat pada Rasul 100%, tidak mungkin ada yang salah di sana. Nah, pada wa ulil amri minkum Allah tidak menggunakan kata atiu. Allah hanya menggunakan huruf ataf wa saja. Jadi dimaktufkan dengan kata sebelumnya. Itu menunjukkan bahwasanya kenapa ulil amri ini Allah tidak berikan kata atiu yang sama dengan kata Allah atiullah ya. Yang juga sama dengan atiur rasul ya. Kenapa Allah tidak samakan di situ? Menunjukkan bahwasanya ulil amri itu bisa salah. Ya. Ulil amri itu bisa salah. Jadi sehingga jikalau terjadi kesalahan pada ulil amri, maka tugas umat adalah mereka fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah war Rasul. Jikalau mereka berselisih, ada kesalahan, maka kembalinya pada Allah dan Rasulnya. Ya, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak 100% ya. Tapi ketaatan pada ulil amri itu jikalau salah, maka mereka juga wajib untuk diberikan peringatan-peringatan, karena memang ulil amri adalah manusia, mereka tidak maksum, mereka bisa salah, sehingga ketika salah maka mereka juga wajib untuk diberikan peringatan. Disitulah kemudian kita mendapati mengapa Allah tidak menyematkan kata atiu seperti yang Allah sematkan pada dirinya dan juga pada Rasulullah. Ya, hadirin, berikutnya kita masuk pada asasul imamah, yaitu dasar-dasar kepemimpinan. Ya, yang pertama ini di ayat 144 surah An-Nisa Allah menjelaskan laisal kafir. Ya, jadi pemimpin itu adalah bukan seorang yang kafir ya. Nah, seorang yang kafir ini bagaimanakah? Ayat 144 menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tattakhidul kafirina awliya, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin, min dunil mu'minin, selain daripada orang-orang yang beriman. Nah hadirin, ini al-kafir ini jikalau dimaknai, dia punya dua makna. Makna yang pertama adalah kafir i'tiqadi ya. Kafir i'tiqadi itu secara akidah dia kafir. Yang kedua adalah kafir amali. Kafir amali secara perbuatan dia adalah kafir ya. Menunjukkan bahwasanya kafir ini tidak dipandang dari satu sisi saja, tapi dari dua sisi.
Makanya ketika ada muslim yang ingkar, itu juga bisa disebut dengan demikian ya, dia kafir amali, secara perbuatan dia ingkar ya. Nah, jadi muslim tapi tidak sholat, muslim tapi tidak puasa Ramadan, berarti dia namanya kafir amali di situ hadirin ya. Jadi sehingga kata kafir ini tidak disematkan pada yang bukan muslim saja, tapi juga bisa muslim yang mereka tidak melaksanakan rukun-rukun Islam, mereka juga termasuk di dalamnya. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah kalian ingin Allah menjadikan untuk menyiksamu ya sebagai sultanan mubina ya. Nah, sultanan mubina ini menjadi bukti yang nyata. Jadi artinya ketika ada umat yang mereka sudah diingatkan oleh Allah dan melakukan pelanggaran, maka itu menjadi bukti bagi Allah untuk menyiksanya. Nah, hadirin, penyiksaan yang Allah berikan itu tidak selalu menimpa fisik seseorang ya. Siksa yang terjadi bisa bermacam-macam bentuknya. Kita ambil contoh ya. Orang ketika mereka misalkan punya hak ya, Allah berikan mereka modal yang besar ya. Ternyata mereka tidak bisa menikmati modal yang Allah berikan itu juga termasuk siksaan ya. Ya, jadi kalau bangsa ini mereka misalkan diberikan Allah anugerah kekayaan alam yang luar biasa, tapi ternyata bangsanya tidak bisa menikmatinya, maka itu salah satu di antara contoh siksa tadi ya. Ya, bahwasanya orang yang melanggar ayat ini, maka itu sudah menjadi bukti bagi Allah bahwasanya mereka siap untuk diberikan siksa oleh Allah. Ya, itu yang pertama dalam asas al-imamah atau dasar kepemimpinan, yaitu laisal kafir, bukan seorang yang kafir. Dan tadi insya Allah kita sudah memahami kata kafir dalam ayat ini yang diberikan dua makna. Yang kedua adalah la yulaibul Islam, ya, tidak mempermainkan Islam atau tidak mempermainkan agamanya. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 57 Allah menjelaskan terkait ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba. Kalian jangan memilih orang-orang yang mereka menjadikan agamamu sebagai hinaan dan candaan. Ya. Ya, nah di sini yang kemudian kita dapati la yu'lamu Islam ya. Jadi pemimpin itu tidak boleh mereka melecehkan agama ya, yang mereka yang melakukannya berarti mereka yang termasuk yang tidak boleh dipilih dalam ayat ini hadirin ya. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya, di antara Alkitab sebelum kamu sekalian dan orang-orang kafir menjadi pelindung-pelindungnya. Ya, kita dapati di sini bahwasanya Allah menjelaskan kalau ada orang-orang yang mereka melecehkan agamanya, mereka menjadikan agamanya sebagai candaan-candaan, maka orang-orang kafir menjadi aulia, menjadi pelindung-pelindungnya. Ya, berikutnya yang ketiga pada asas al-imamah, dasar-dasar kepemimpinan ini adalah sifat min asma'il husna ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat asma'ul husna. Nah, hadirin, jadi kalau kita beriman pada asma'ul husna, itu kita tidak hanya mengimani dengan cara kita berdoa dengan menyebut nama-nama dari nama Allah itu ya, tidak hanya itu. Misalkan kalau kita berdoa minta rizki pada Allah, ya Rozak, wah yang maha beri rizki, uruzukna, misalkan tidak hanya itu. Atau kalau kita misalkan ingin dirahmati oleh Allah, ya Rahman, irhamna, wahai yang maha pengasih, kasihlah kami. Nah, tidak hanya itu, tapi ini tentunya akan diwarisi oleh pemimpin-pemimpin ya. Jadi pemimpin-pemimpin itu tugasnya itu berarti mereka juga punya sifat rozak ya. Mereka punya sifat untuk memberikan rizki pada masyarakat, pada bangsanya. Artinya bangsanya itu mereka diberikan peluang untuk bisa mendapatkan rizkinya, dan itu istilahnya adalah pengalaman pekerjaan yang bisa mereka berikan ya. Ya, begitu juga dengan kata Rahman, misalkan jika Rahman itu diwarisi oleh seorang pemimpin, maka pemimpin itu akan lembut ya, pemimpin itu akan mengasihi kepada sesama. Ya, jadi pemimpin tidak mungkin akan menakut-nakuti di situ hadirin ya, ketika mereka punya sifat Rahman. Nah, jadi semuanya akan disayangi, yang disayangi tidak hanya kelompoknya saja, yang disayangi tidak hanya golongannya saja, yang disayangi tidak hanya keluarganya saja, tapi seluruh bangsa mereka sayangi. Nah, di situ kemudian kita dapati ada istilah sifat min asma'il husna. Jadi pemimpin itu punya sifat-sifat di antara asma'ul husna. Berikutnya yang keempat, yang terakhir pada asas al-imamah ini adalah yufadil amrul ummah ya. Ini mengutamakan urusan umat.
Ya, jadi kalau sudah siap menjadi pemimpin, maka mereka akan mengutamakan urusan umat dibandingkan urusan pribadi dan golongan. Hadirin ya. Ya, pada ayat yang ke-8 dalam surah Al-Maidah Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada. Ya, wahai orang-orang yang telah beriman, jadilah kalian penegak-penegak keadilan, ya, bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, dan janganlah kebencian pada suatu kaum menjadikan kamu sekalian tidak mampu berbuat adil. Ya, jadi ini pemimpin berarti mereka tidak terbang pilih ya untuk bisa melaksanakan tugasnya. Ya, jadi tidak ada kelompok-kelompok yang dibenci dan ada kelompok-kelompok yang disayangi, tidak. Jadi kalau semua adalah bangsanya, maka mereka berhak untuk mendapatkan itu semua, mendapatkan perhatian dari pemimpinnya. Ya. Nah, hadirin berikutnya yang terakhir, bagian yang terakhir adalah khosaisul imamah, ya. Ini karakteristik pemimpin, ya. Insya Allah kalau kita bicara karakteristik pemimpin, kita teringat akan karakteristik Rasulullah, ya. Rasul punya sifat apa itu hadirin? Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, ya. Ya, jadi siddiq itu jujur, ya. Amanah adalah amanah, ya. Jadi mampu untuk melaksanakan apa yang diamanahkan padanya. Ya, ada tabligh, ini punya komunikasi yang baik pada bangsa, tidak hanya pada orang-orang tertentu. Dan yang terakhir ada kata fatonah, cerdas, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini terkait dengan siddiq. Ya, hadirin, siddiq ini Allah kemudian ungkap pada ayat 152 di Al-An'am. Ya, pada Al-An'am ini Allah menyinggung terkait dengan takaran dan timbangan, ya. Kata Allah, wa auful kaila wal mizana bil qist. Ya. Penuhilah takaran dan timbangan dengan cara adil. Ya, ini artinya orang yang jujur itu mereka rekam jejaknya jelas, ya. Kalau mereka berdagang, maka dipastikan mereka akan berusaha untuk jujur di situ, tidak mungkin mengurangi timbangan dan takaran. Hadirin, kenapa istilah mengurangi timbangan dan takaran ini dijadikan sebagai simbol kejujuran di situ? Ya, karena orang hidup ini rata-rata mereka berjual beli, ya. Kalau tidak menjual, ya membeli. Jadi hampir tidak ada orang hidup mereka tidak berjual beli, tidak ada. Dipastikan mereka kalau tidak menjual, ya membeli apapun itu. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan kita semuanya, kita pasti membutuhkan untuk membeli sesuatu, ya. Begitu juga ada orang-orang yang mereka menyediakan layanan dengan cara tadi menjual barang-barangnya. Nah, dipastikan bahwasanya mereka-mereka memenuhi timbangan dan takaran ini menjadi simbol siddiq, ya, kejujuran di situ, hingga Allah mengingatkan kita semuanya dengan surah terpanjang di juz 30, yaitu Al-Mutaffifin, ya. Ya, Al-Mutaffifin ini mengancam orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran dalam kehidupannya, dan dicontohkan kaum Nabi Syu'aib telah Allah hancurkan semuanya ketika mereka mengurangi timbangan dan takaran. Artinya mereka-mereka yang tidak jujur itu pasti akan dimusnahkan oleh Allah, ya. Nah, hadirin, jadi siddiq ini adalah kejujuran. Seorang pemimpin wajib untuk punya sifat siddiq, jujur itu. Nah, hadirin, kenapa siddiq ini kemudian menjadi karakter Rasulullah yang kemudian akan sama-sama kita contoh dan juga dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang ada, ya, karena memang kejujuran ini menjadi hal yang paling mendasar, hadirin, ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ketidakjujuran, itu dipastikan akan membawa malapetaka, ya. Ketidakjujuran akan membawa kepada malapetaka. Kita ingat kaum Nabi Syu'aib Allah binasakan semua ketika sudah dimulai dengan ketidakjujuran pada mereka. Nah, hadirin, kita bisa ambil salah satu contoh dalam sirah nabawiyah, sirah sahabat, ya. Ketika ada pihak-pihak tertentu yang mereka sudah memulai kepemimpinan di saat itu dengan ketidakjujuran. Kita ambil contoh di masa Ali bin Abi Thalib ketika memimpin, hadirin, ya. Jadi Ali ketika sudah 2 tahun memimpin, itu kemudian ada pihak-pihak yang ingin menggugat Ali. Kenapa Ali digugat? Karena katanya Ali belum melaksanakan tugas untuk menyelesaikan orang yang pernah membunuh Utsman bin Affan, gitu, ya. Ya, nah kalau Ali ketika memimpin ini tentunya berusaha untuk bisa ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan di sana, tapi ada orang-orang yang mereka memberontak untuk segera menyelesaikan urusan dengan orang-orang yang pernah
membunuh Utsman bin Affan itu ya. Ini karena sekelompok orang yang sangat banyak, bukan sedikit hadirin. Sehingga memang ada tahapan-tahapan yang dilakukan di situ. Nah, ketika mereka menuntut, tiba-tiba ada pemimpin baru hadirin. Pemimpin baru di saat itu, ya insya Allah kita semuanya kenal, Muawiyah namanya ya. Ya, nah tidak mungkin dalam satu wilayah ada dua pemimpin. Ya, karena ada dua pemimpin sehingga mau tidak mau mereka mesti berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini hadirin ya. Ya, kemudian mereka berusaha untuk menyelesaikan. Di pihak Ali bin Abi Thalib ada jubirnya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Di pihak Muawiyah ada jubirnya namanya Amr bin Ash. Mereka sepakat agar dua pemimpin ini dibatalkan. Nanti kalau sudah dibatalkan akan dipilih pemimpin baru, gitu ya. Ya. Nah, karena itu yang disepakati sehingga kemudian masing-masing wajib untuk menyampaikan jubirnya itu. Karena jubir Ali dirasa lebih sepuh hadirin sehingga disuruh lebih dulu ya, diutamakan dengan disuruh untuk menyampaikan lebih dulu. Dan Abu Musa al-Asy'ari menyatakan pada umat bahwasanya mulai hari ini Ali bin Abi Thalib sudah tidak memimpin lagi, akan dipilih pemimpin baru. Nanti Amr bin As juga akan mengatakan begitu. Hari ini Muawiyah tidak menjadi pemimpin lagi, akan dipilih pemimpin baru. Begitu hadirin kesepakatannya ya. Tapi apa yang disampaikan ketika jubir dari Muawiyah ini tampil, ketika tampil ternyata tidak mengatakan apa yang telah disepakati. Ya, ternyata dia mengatakan karena kubu Ali telah menyelesaikan kepemimpinannya sehingga menjadi pemimpin mulai hari ini adalah Muawiyah. Ya, ada ketidakjujuran yang dimulai di saat itu. Hadirin lantas apa kemudian di antara malapetaka yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya ketika Muawiyah memimpin adalah ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Nah, ketika dipindah dari Madinah ke Damaskus, ini kemudian para ulama di Madinah mereka khawatir ya. Apa yang mereka khawatirkan? Mereka khawatir nanti lepas kontrol. Ya, sehingga ketika ada yang salah di antara mereka tidak ada yang bisa melakukan perbaikan. Ya. Nah, sehingga para ulama protes di Madinah ketika itu ya. Ketika protes ternyata mereka ditangkap-tangkapin. Yang bicara ternyata mereka ditangkap ya. Jadi ada situasi yang memang luar biasa di saat itu ketika ibu kota pindah dari Madinah ke Damaskus. Sampai seorang tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah itu memilih untuk pergi jauh ya. Kenapa? Karena kalau dekat-dekat di situ berarti mesti mengingatkan ya. Tapi ketika mengingatkan tidak bisa karena ditangkap, sehingga mau tidak mau pergi jauh saja. Ya, jadi sampai ada yang seperti itu karena memang punya tanggung jawab terhadap umat hadirin ya. Nah, lantas apa yang terjadi kemudian? Apa yang dikhawatirkan oleh para ulama di Madinah ternyata terjadi. Ya, jadi ternyata undang-undangnya dirubah semuanya. Salah satu di antaranya adalah pemilihan sudah tidak seperti di masa Khulafaur Rasyidin, tapi berubah menjadi monarki absolut, gitu ya. Yang menjadi khalifah berikutnya adalah anaknya Yazid ya. Nah, berikutnya anaknya terus dan begitu seterusnya. Dan kalau sudah begitu sulit untuk dirubah lagi. Nah, hadirin hingga kemudian kita mendapati ada peristiwa Karbala di situ ya di masa Yazid. Jadi Yazid ini putra dari Muawiyah ketika memimpin ya karena tadi sudah dirubah undang-undangnya sehingga dialah yang menjadi pemimpin, tidak ada pemilihan lagi di sana. Nah, kita dapati ada hal yang kesadisan yang di luar apa yang pikirkan oleh para ulama di saat itu ya, bahwasanya keluarga Husain cucu Rasulullah SAW ketika hendak ke Kufah dibantai habis di Karbala. Nah, dan itu juga salah satu di antara bencana yang terjadi hadirin ya. Jadi artinya kalau ada orang-orang Kufah yang mereka menghendaki Husain menjadi pemimpin, nah, ini kan bagaimanakah mesti didiskusikan bersama di situ ya. Nah, tapi kalau kemudian dibantai begitu saja, ini kan tadi ya, karena sudah menjadi monarki absolut, nah itu memang tidak gampang ya. Itu pasti sudah didapati hal-hal yang sangat sulit dalam kehidupan di saat itu. Nah, hadirin itu tadi dimulai dari ketidakjujuran ya. Jadi ketika calon-calon pemimpin sudah tampak ketidakjujurannya, berarti seorang muslim yang beriman punya tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kenapa Al-Quran memberikan begitu banyak respon ya, sehingga kita mendapati banyak sekali istilah pemimpin dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya Al-Quran sangat perhatian dengan sebuah kepemimpinan. Ya, hingga kita dapati fatwa maju ulama golput itu haram gitu ya. Kenapa? Karena umat mereka wajib untuk punya kontribusi.
Ya, jadi orang memilih pemimpin ini kan tidak hanya memilih yang terbaik ya, tapi juga jangan sampai yang dolim itu muncul, gitu ya. Jadi sehingga ayat-ayat seperti mengingatkan kita semuanya. Berikutnya, yang kedua adalah amanah, hadirin ya. Ya, jadi amanah. Nah, hadirin, kalau kita bicara terkait dengan amanah ini, Allah menjelaskan salah satu di antaranya adalah ayat 283 di Al-Baqarah. Ya, ini hampir terakhir ayatnya, hadirin ya. Yang menjelaskan falyu'addil ladzi tumina amanatah. Orang yang diberikan amanah wajib melaksanakan amanahnya, wal yattaqilla rabbah, dan dia wajib bertakwa pada Allah sebagai Tuhannya. Jadi melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya ya. Hadirin, orang yang pernah berjanji, janji itu wajib dilaksanakan. Ya, nah, dari manakah kemudian umat tahu bahwa sesimpulan itu nanti bisa amanah? Nah, maka amanah-amanah itu nanti bisa dilihat ya. Jadi kalau calon-calonnya itu dari birokrat, berarti bisa dilihat dari hartanya ya. Apakah ada perkembangan yang tidak logis di sana, gitu ya? Apakah perkembangan harta logis atau tidak, rekam jejaknya bisa dilihat di situ. Kalau dia latar belakang pengusaha bisa dilihat ya, bahwasanya apakah dia menyalahgunakan jabatannya itu untuk apa? Melancarkan bisnisnya ya, dengan tadi menutup untuk yang lainnya ya. Nah, di situ tentunya akan bisa terlihat, hadirin ya. Jadi bahwasanya seorang amanah itu mereka akan melaksanakan tanggung jawab undang-undang itu untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya ya. Nah, hadirin, orang yang amanah ini juga tentunya halal oriented ya. Jadi orientasi hidupnya adalah halal. Dia tidak akan mau mendapatkan harta-harta yang haram ya. Jadi semua harta yang dia dapatkan dipastikan halal. Nah, itu adalah orang yang dipastikan amanah, bahwasanya hartanya adalah harta yang halal, bukan harta-harta yang haram. Kita ingat, hadirin, bahwasanya harta halal itu jenisnya halal, caranya juga halal ya. Kalau jenisnya halal, caranya haram, jatuh haram. Ya, jadi meskipun ini jenisnya halal ya, tapi cara mendapatkannya haram, dipastikan akan jatuh menjadi haram. Apalagi jenisnya haram, cara mendapatkannya haram, sudah otomatis ya. Nah, hadirin, orang yang tidak amanah juga Allah sebut dengan orang yang alladzina yaquduna adallah ya. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat 27 di Al-Baqarah, bahwasanya orang tidak amanah juga termasuk orang yang dianggap melanggar perjanjiannya terhadap Allah. Ya, jadi kalau kita bersyahadat setiap hari kita ulang berkali-kali dalam tahiyat kita, itu menunjukkan bahwasanya kita mengakui, berikrar, bersumpah Allah Tuhan kita, Rasul utusannya ya. Nah, kalau ada orang-orang yang diberikan amanah lantas mereka tidak melaksanakan amanahnya dengan baik, menunjukkan bahwasanya mereka juga termasuk melanggar perjanjiannya terhadap Allah. Ya. Nah, berikutnya, hadirin, yang ketiga adalah tabligh ya. Tabligh. Tabligh ini dari kata baligh yubalighu tabligh ya. Ini menyampaikan. Apa yang disampaikan kemudian disampaikan adalah risalah Allah. Ya, yaitu Allah menjunjung tinggi keadilan, sehingga pemimpin-pemimpin itu mereka juga wajib untuk adil terhadap semuanya. Jadi tabligh ketika dia menyampaikan kepada masyarakat, kepada bangsa, maka mereka akan mendapatkan rasa aman ya. Jadi bangsa itu tidak mungkin akan ditakut-takuti. Jadi kalau dia tablighnya baik, tidak mungkin menakut-nakuti bangsanya. Nah, ketika misalkan ada kritikan-kritikan yang diberikan pada bangsa, maka pemimpin ini wajib untuk meresponnya dengan baik ya. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak merespon dengan baik, apalagi orang datang malah disemprot gas air mata gitu ya, menunjukkan mereka tidak punya tabligh yang baik. Nah, hadirin, kita ingat bahwasanya Umar bin Khattab termasuk salah satu contoh seorang pemimpin yang tablighnya baik sekali ya. Ya, jadi kata-katanya tidak memaki-maki orang, kata-katanya tidak kasar pada orang. Kalau ada orang mengkritiknya, bukan dipenjara, tidak. Ketika mengkritiknya, maka diajak diskusi di situ. Kita ambil salah satu contoh. Di waktu itu ada seorang sahabiah, jadi seorang perempuan datang sendirian, hadirinnya. Dia sedang menuntut sesuatu. Apa yang dituntutnya? Dia menuntut kebijakan Umar bin Khattab. Jadi Umar ketika itu punya kebijakan mahar ditetapkan batas minimal. Nah, itu ada alasan kenapa Umar menetapkan batas minimal mahar, hadirin ya. Karena di saat itu banyak sekali laki-laki yang mampu, tapi maharnya ala kadarnya, gitu ya. Ya, HP-nya bagus, gitu ya, punya kendaraan bagus, maharnya cuma 100.000. Nah, itu kan berarti dia tidak menghormati perempuan di situ ya. Ya, jadi itu yang kemudian Umar memberikan batas minimal mahar. Nah,
Terjadilah protes pada seorang wanita ini datang pada Umar dan menyampaikan, dan ternyata ketika datang hadirin direspon, didengar gitu ya, didengar, didatangi wanita itu, ditanya apa keluhannya. Ya, nah, ketika dia menyampaikan, ya Amirul Mukminin, dasar apa yang engkau jadikan untuk menetapkan batas minimal mahar itu? Nah, dijawab kemudian seperti itu ya. Ternyata wanita ini menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah berikan batas. Bahkan orang memberikan mahar dengan cincin dari besi pun dipersilahkan. Ya, kenapa wanita ini menuntut? Karena nampaknya putranya mau menikah tapi mendapati kesulitan terkait dengan mahar yang diberikan batas minimal ya. Jadi sehingga dia protes ya. Nah, ketika diingatkan kata-kata itu, ternyata kata Umar mengatakan asabatil mar'ah wa akhta'a Umar. Wanita ini benar dan Umar yang salah. Umar ketika itu tidak menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin, tidak. Ketika dirinya salah, dia mengatakan akhta'a Umar, Umar yang salah, wanita ini yang benar. Nah, hadirin, itu namanya tablik yang baik ya. Jadi wanita ini bukan dimaki-maki, bukan malah diusir, tidak, tapi tadi diberikan respon yang baik gitu ya. Nah, itu namanya pemimpin yang punya tablik ya. Jadi dia bisa menyampaikan dengan baik. Kalau dia punya kebijakan-kebijakan yang kemudian dituntut oleh bangsanya, oleh rakyatnya, maka dia mampu untuk menjelaskan, dia mampu untuk berbicara, dan tadi tidak menyakiti hati bangsanya gitu ya. Ya, nah hadirin, itu yang disebut dengan tablik ya. Jadi kalau pemimpin itu punya tablik yang baik, maka masyarakat mereka akan merasa aman dan nyaman ya. Mereka boleh berbicara. Kalau alam demokrasi orang boleh berbicara, bebas berbicara gitu ya. Ya, jadi sehingga mereka tidak takut ditangkap, mereka tidak takut dipenjara. Ya, kenapa? Karena kalau manusia itu bisa salah. Ketika salah memang wajib dikritik. Ya, dan kritikan itu insya Allah akan bisa memperbaiki semuanya, hadirin ya. Makanya kita dapati ada karakter tablik di situ. Ya, dan yang terakhir adalah ya, ini penjelasan ayatnya nanti di Al-Maidah ayat 67 hadirin ya, terkait dengan ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya, jadi itu artinya tablik, tugasnya menyampaikan ya pada umat terkait dengan apa yang Allah amanahkan. Ya, yang terakhir adalah fatonah ya. Jadi fatonah ini punya arti cerdas hadirin ya, kecerdasan. Ya, ini kalau kita kembali pada hadis Nabi, definisi cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsah, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya, wa yatafakkur lima ba'dal maut, dan dia berpikir mempersiapkan diri untuk setelah mati nanti. Ya, itu orang yang cerdas ya. Ya, jadi hadirin, kita semuanya ingat bahwasanya tujuan kita adalah akhirat. Kalau tujuan kita akhirat, orang yang cerdas dia akan mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Sehingga ketika dia kalau memimpin, dia tidak mungkin akan zalim ya. Dia kalau memimpin, dia akan berusaha untuk seadil-adilnya. Ya. Nah, hadirin, ini kalau kita kembali pada ayat yang menjelaskan terkait dengan itu ya, ini wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibak min dunya. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan utama manusia hidup adalah akhirat ya, tapi mereka tidak boleh melupakan dunianya ya. Jadi sehingga insya Allah orang yang punya fatonah kecerdasan itu, maka mereka akan mempersiapkan untuk setelah mati nanti. Mereka tidak mungkin akan santai-santai dalam hidupnya. Kalau dia santai-santai, apalagi zalim, ya berarti dia bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk setelah mati nanti ya. Makanya kalau dia menjadi pemimpin, maka dia insya Allah tidak mungkin akan zalim. Dia akan berusaha untuk menyelesaikan urusan-urusan itu ya. Apalagi hadirin di masa-masa seperti ini, masa-masa kampanye begini, orang-orang atau yang mau jadi pemimpin suka tadi mengumbar janji gitu ya. Nah, kita ingat janji-janji itu tidak ringan ya. Janji-janji itu adalah hutang. Ya, jadi orang-orang yang cerdas mereka pasti menyelesaikan janji-janji mereka. Ya, kenapa? Karena kalau tidak diselesaikan janji-janji itu, nanti tuntutannya berat di akhirat. Ya, menjanjikan ini dan itu, tetapi ternyata tidak dilaksanakan. Dan itu rekam jejaknya bisa dilihat hadirin ya, bahwa sifat cerdas atau tidak. Nah hadirin, kecerdasan ini tentunya tidak hanya menjadi syarat bagi pemimpinnya, tapi juga pemilih juga menjadi orang yang cerdas ya. Jangan sampai pemilih itu menjadi orang yang tidak cerdas.
Ya, kita diingatkan terkait dengan situasi yang terjadi di Indonesia, hadirin ya. Indonesia itu sudah tercatat pemilihnya irasional. Ya, kenapa irasional? Jadi mereka tidak bisa membandingkan. Yang satu jujur, satu tidak, dipilih yang nggak jujur. Satu amanah, satu tidak amanah, dipilih yang tidak amanah. Ya, kenapa kok dipilih yang tidak jujur dan tidak amanah? Karena mereka dikasih sesuatu. Artinya berarti mereka mau disuap gitu ya. Nah, mau disuap. Jadi yang menyuap melakukan aksinya, yang disuap juga mau-mau saja, sehingga mereka tutup mata, tidak melihat itu amanah atau tidak, tidak melihat dia itu sidik, jujur atau tidak, tidak melihat dia fatonah atau tidak ya. Makanya kemudian orang-orang ketika mereka sudah menjadi orang yang irasional, nanti mereka juga punya memimpin yang irasional juga. Ya, jadi Amerika memang ketika pemilu tidak sampai besar antusias masyarakat dalam mengikuti pemilu, hadirin, ya masih lebih besar Indonesia. Tapi kalau di sana pemilihnya rasional, bisa membandingkan ya. Kalau Indonesia ternyata irasional, sehingga banyak sekali sogok-sogokan, suap-suap yang berseliweran kemana-mana. Dan bahkan ada istilah serangan fajar itu yang seringkali bukan menjadi rahasia lagi ya. Jadi sudah menjadi rahasia umum, publik sudah tahu terkait dengan itu. Ya, padahal itu sebuah pelanggaran, hadirin ya. Ya, itu insya Allah ayat-ayat bisa mengingatkan kita semuanya, dan ini menunjukkan bahwasanya tugas kita sebagai muslim tidak hanya melaksanakan sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya melaksanakan rukun-rukun Islam kita lengkapi, tapi kita ingat bahwasanya kepemimpinan itu adalah penting ya. Sehingga Al-Quran mengingatkan kita semuanya bagaimanakah memilih seorang pemimpin itu, dan ayat-ayat tadi semoga bisa menjadi pengingat buat kita semuanya ya. Ya, itu insya Allah yang bisa kita bahas di malam hari ini, dan selanjutnya silakan barangkali ada ini interaktif seputar topik atau yang lainnya, dipersilakan. Ya, sudah masuk isya ya. Ya, itu insya Allah apa yang bisa kita bahas dari ayat-ayat tadi, dan kita sama-sama akhir dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.